Pemirsa, disiarkan dari kawasan Gunung Batur, Kintamani, Bangli. Inilah dia pengamatan dentuman misterius dari dua sisi, yakni dari sisi BMKG dan sisi paranormal kita, Master Bayu Gendang. Bersama Jeletapakan Selobi Omnivora hanya di Selobi Omnivora Channel. Baik, selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Saat sekarang ini kembali saya Jeletapakan Selobi Omnivora menemani Anda terkait dengan suara dentuman yang terjadi di Buleleng, Bali. Suara dentuman misterius itu hingga kini masih membuat rasa penasaran warga. Dentuman terjadi Minggu 24 Januari 2021 sekitar pukul 10:27 waktu Indonesia bagian tengah. Baik pemirsa, sebelum kita melaju ke tanggapan BMKG dan paranormal Kondang Bayu Gendang, baiknya kita simak suara dentuman misterius yang terjadi di Buleleng kemarin 24 Januari 2021 pukul 10:27 waktu Indonesia bagian tengah. Lalu apa kata BMKG terkait dengan dentuman yang bersuara secara anomali seismik menurut daripada radar yang mereka miliki? Berikut adalah penjelasan dari BMKG 3 wilayah Denpasar. Pada jam sekitar kira-kira pukul 2:27:16 UTC atau sekitar pukul 10:27:18 kami melihat adanya anomali sinyal yang terekam pada sensor di Singaraja milik BMKG. Mungkin bisa dilihat, ini sensornya. SRBI itu adalah Singaraja Bali Indonesia Singaraja. Jadi ini adalah sensor seismik milik BMKG yang terpasang di Singaraja. Begitu kami cek, ternyata memang ada anomali sinyal. Namun, sinyal ini bukan merupakan sinyal seismik gempa bumi. Karena kami lihat tidak dicatat oleh beberapa sensor lain di sekitarnya, hanya sensor Singaraja saja. Begitu kemudian kami mendapatkan laporan dari masyarakat, ada masyarakat yang mendengar terlihat meteor dan lain sebagainya. Tapi dari kami BMKG yang memiliki kewenangan di bidang kegempaan, kami mengkonfirmasi bahwa suara ledakan tersebut bukan merupakan akibat gempa bumi, karena setelah kami cek pada kira-kira pukul 10:27 memang ada anomali sinyal di sensor Singaraja milik BMKG, namun bukan merupakan sinyal seismik gempa bumi. Lalu apa itu? Sinyal apa yang terbaca itu? Kami belum bisa mengkonfirmasi lebih lanjut, sepertinya butuh koordinasi dengan lembaga-lembaga lain. Ya, kalau memang masyarakat, kesaksian masyarakat itu ada yang melihat meteor atau lain sebagainya, harus dikoordinasikan dengan lapangan seperti itu. Cuma kalau dari BMKG, sinyal anomali sinyal yang tercatat di kami bukan merupakan sinyal seismik gempa bumi. Ya, alat ini mencatat sinyal apa saja, Pak? Sebenarnya kalau untuk sensor itu dia sensitif terhadap banyak hal, bisa karena gempa bumi, bisa juga karena gunung api, bisa nuklir, semua itu tercatat sebenarnya. Tapi ada klasifikasinya, kita bisa menentukan ini tuh sinyal seismik gempa bumi atau sinyal yang lain. Jadi berdasar suara atau getaran atau apa? Dari pola ininya, Mas, dari pola di seismogram ini kita bisa lihat kenapa kita bisa bilang ini bukan gempa bumi, karena beberapa sensor yang terdekat dari sensor Singaraja ini tidak mencatat rekaman tersebut juga. Jadi hanya satu aja yang merekam. Sementara itu di pencatatan dia merekam getaran atau suara? Getaran. Baik pemirsa, telah kita dengarkan bersama laporan dari BMKG wilayah 3 Denpasar yang mengatakan bahwa radar mereka mengalami anomali suara seismik. Laporan tersebut divideokan secara langsung oleh Zainal Nur Arifin terkait dengan suara dentuman misterius yang terjadi di wilayah Buleleng, Bali kemarin. Lalu, setelah BMKG mengeluarkan wacana terkait dengan suara dentuman misterius di Buleleng, Bali tersebut,
Lalu apa kata pakar paranormal di Bali? Bayu Gendeng menanggapi situasi dan kondisi daripada suara dentuman misterius yang terjadi di Buleleng itu. Berikut simak wawancara saya, Selobi Omnivora Channel, dengan Master Bayu Gendeng terkait fenomena alam suara dentuman yang terjadi di wilayah Buleleng itu. Baik, selamat pagi Master Bayu Gendeng. Selamat pagi, salam rahayu, Om Swastiastu. Ayo Swastiastu. Apa kabar? Baik, sehat? Astungkara hari ini kena rahayu. Semoga juga Judo Silobi dalam keadaan kena rahayu juga. Bagaimana keadaannya? Astungkara dalam lindungan Tuhan selalu ya. Baik. Beli Bayu, bagaimana kira-kira kondisi yang menggegerkan kemarin di seputaran Buleleng dengan dentuman suara misterius yang terjadi pada hari Minggu 24 Januari 2021 sekitar pukul 10.27 waktu Indonesia bagian tengah. Dari ranah mata waskita atau secara spiritual, tidak kasat mata, apa sesungguhnya arti dari dentuman itu? Ya, ini memang sangat menggegerkan ya. Jadi seperti ada beberapa prediksi saya yang lalu, jadi ada beberapa posisi di Bali yang menimbulkan sesuatu gejolak-gejolak, terutama gejolak alam. Nah sekarang yang menjadi fenomena kemarin adalah suara dentuman. Dan uniknya lagi adalah hari dentuman atau suara itu terjadi, itu adalah hari yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena kemarin adalah jatuh pada Kajeng Kliwon Pemelas Tali Watu Gunung Runtuh. Jadi itu hari yang sangat sakral. Jadi kalau kita kenal bahwa Kajeng Kliwon itu ada 3, Kajeng Kliwon Udan, Kajeng Kliwon Ejikan, dan Kajeng Kliwon Pemelas Tali. Nah, Kajeng Kliwon Pemelas Tali ini Kajeng Kliwon yang paling sakral atau paling, kalau di Bali diistilahkan yang paling angker. Nah, pada saat kemarin itulah kejadian dentuman itu terjadi. Baik, lalu secara tidak kasat mata apakah itu menunjukkan suatu keruntuhan, mengingat Kajeng Kliwon Pemelas Tali juga disimbolkan dengan Watu Gunung Runtuh, simbol raja keruntuhan masa kejayaan kerajaan dan bergantinya wuku dengan hal-hal yang baru atau pergantian wuku baru menjadi Sinta seperti itu. Apakah itu petanda yang buruk atau petanda yang baik dari hemat pemikiran waskita Bli Master Bayu Gendeng sendiri? Ya, kalau kita lihat dari lontar medang bulan bahwa ini ada cerita atau kisah ya, jadi kisah legenda runtuhnya raja Watu Gunung ya, tentu ada peralihan dari Watu Gunung menjadi Upu Sinte. Nah di sini Pemelas Tali kan pemisahan, jadi pemisahan bisa diartikan. Ini semoga arah yang positif, kita selalu berafirmasi positif, kita selalu berpikir yang positif. Jadi semoga kejadian kemarin itu tanda alam yang sangat luar biasa itu memutus rantai-rantai kejadian-kejadian negatif, rantai-rantai hal-hal negatif yang sudah cukup lama terjadi di Bali ini, terutama dalam kondisi pandemi COVID, menjadi yang lebih baik. Jadi Pemelas Tali ini kan pemutus rantai. Kejadian kemarin itu disimbolkan sebagai memutuskan daripada hal yang buruk menjadi lebih baik seperti itu tentunya ya, mengingat kita mengingat kita di Bali, kita di Indonesia dan di seluruh negara masih terdampak dari pandemi COVID-19 itu. Selain hemat mata waskita, dari sisi positifnya, adakah dampak-dampak atau hal lain yang kemungkinan berpotensi dari isyarat dentuman misterius di Kabupaten Buleleng itu, Bli Bayu, Master Bayu Gendeng? Ya, kita lihat sekarang dari hitungan kemarin itu kejadian itu tanggal 24 bulan 1 tahun 2021 itu akan memunculkan angka misteri 617, 235 dan angka bawah itu adalah angka 3. Angka 3 itulah simbol api, simbol spirit, jadi simbol api. Jadi
itu di hitungan itu adalah bentuk energi. Jadi bentuk energi yang masuk ke Bali atau masuk ke wilayah Bali. Sekarang pertanyaannya adalah begini, dalam kejadian kemarin itu ada dua perhitungan. Apakah kemarin dalam kondisi hujan atau tidak? Kalau dia kondisi kemarin di wilayah mendengarkan dentuman itu adalah wilayahnya itu hujan, dentuman itu terjadi di daratan atau menyentuh daratan. Namun kalau dia kemarin di wilayah itu tidak terjadi hujan, itu hitungannya ada, itu kejadian adalah dari langit jatuhnya ke laut. Iya, menurut warga sekitar dentuman tersebut berujung di laut. Kemungkinan kemarin itu adalah cuaca panas di daerah Buleleng Beli Bayu. Menurut hemat pandangan waskita Beli Bayu sendiri seperti apa? Ya, jadi kita dua prediksi itu yang menjadi perhitungan dari angka misteri. Jadi kalau dia memang kemarin hujan itu jatuhnya ke bumi, kalau dia panas atau tidak hujan dia jatuhnya ke laut. Simbol itu akan muncul dari angka 617. Itu 617. Nah, kalau kita lihat dari dari angka tersebut dari prediksi saya berdasarkan melakukan olah spirit, itu memang seharusnya ini adalah pertanda yang baik seharusnya. Jadi pertanda yang baik terutama buat Bali sendiri. Karena kenapa? Karena pada hari yang kemarin itu adalah hari pemisahan daripada yang buruk menjadi yang lebih baik. Namun kita tetap saja harus berpikir, atau selain berpikir positif juga kita harus tetap waspada. Kenapa? Karena kejadian-kejadian seperti yang kemarin itu di daerah-daerah yang terjadi seyogianya atau wajib bagi penghuni atau bagi masyarakat yang ada di sana melakukan beberapa proses, bisa berbentuk proses upacara atau melakukan persembahan bersama di tempat-tempat tempat ibadah dari berbagai macam agama. Jadi ingat di setiap daerah itu kan bukan agama Hindu saja. Betul. Jadi setiap masyarakat yang beragama apapun juga keyakinan dan percayanya melakukan persembahyangan, begitu juga yang beragama Hindu, untuk memohon diberikan keselamatan, terutama di wilayah-wilayah yang terdengarnya dentuman tersebut. Baik, kemudian Beli Bayu, banyaknya asumsi saking penasaran masyarakat terhadap suara dentuman tersebut. Ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah kode terkait dengan Sabdo Palon Nayo Genggong yang menagih janji 500 tahun. Apakah itu ada indikasi seperti itu sehingga dikatakan bahwa Bali dan Jawa hampir keseluruhan mendengar suara dentuman, bahkan sampai di Jawa loh ini Beli Bayu. Apakah benar itu ada indikasi? Ini uniknya kejadian tersebut itu berada di wilayah yang didengar oleh Jawa dan Bali. Yeah. Nah, ini sepertinya ada hubungan ya, jadi ada korelasi, jadi energi perpaduan yang sangat luar biasa antara Jawa dan Bali. Dan bila Jawa dan Bali itu mendengar, itu pasti hubungannya adalah munculnya energi gaib, perpaduan antara seluruh energi Nusantara. Nah, ini bisa disimpulkan atau bisa dihubungkan dengan munculnya daripada Satrio Piningit tersebut. Berarti benar itu kode alam kemunculan seorang Satrio Piningit? Kalau berdasarkan literatur seperti itu, ini berdasarkan literatur ya. Jadi tanda-tanda munculnya seorang Satrio Piningit, ada suara gemuruh, suara ledakan tanpa wujud, ada sinar, ada api, ada teja yang muncul tiba-tiba. Nah, ini sebenarnya tanda-tanda munculnya Satrio Piningit. Nah, kalau kita hubungkan sekarang dengan waktu Gunung Runtuh, kita kan tahu sendiri bagaimana kisahnya dari
kelahirannya menurut lontar medang kapulan, bagaimana kelahirannya Watu Gunung yang memecahkan batu, kemudian begitu energi yang sakti yang sangat luar biasa. Kemudian pada Kajeng Kliwon Watu Gunung Lastali itu kekuatan jahat daripada Raja Watu Gunung itu terkalahkan, dan ini kan artinya sangat positif sekali sesungguhnya. Baik, Satrio Piningit, jika itu dilambangkan sebagai seorang kelahiran Satrio Piningit, apakah kalau Sang Ratu Adil itu muncul ke bumi ini dalam bentuk manusia kecil, ataukah sudah besar atau masuk ke jiwa seseorang atau ke janin seseorang yang akan dilahirkan biasanya? Nah, sekarang ini kan peralihan, jadi dari Wuku Watu Gunung menjadi Wuku Sinta, ya kan? Nah, diketahui bahwa Sinta itu kan seorang wanita. Nah, ini kelahiran yang baru. Jadi pada hari kemarin itu akan memunculkan sesuatu sosok yang baru. Hari yang kemarin itu adalah kelahiran seseorang itu bisa juga seseorang yang akan memunculkan seorang tokoh. Ingat, diawali dengan peralihan Watu Gunung Ruto dengan Wuku Sinta. Artinya pada hari kemarin itu akan muncul seorang tokoh. Bisa jadi tokoh yang dimunculkan ini itu tokoh yang masih dalam kandungan. Lalu apakah wanita kecenderungannya? Kenapa? Apakah wanita kecenderungannya, mengingat dari habis Watu Gunung itu menuju ke Sinta, permaisuri Rama di kitab Ramayana itu sendiri? Bisa jadi munculnya tokoh wanita, atau bisa juga jadi seorang wanita yang sangat kuat, yang mempunyai power, yang sedang mengandung atau melahirkan seseorang atau keturunan orang kuat. Atau bisa juga diartikan ini seorang wanita, munculnya tokoh wanita, bisa jadi pada hari ini, pada hari kemarin itu ada seorang wanita yang sedang menerima wahyu. Nah, kalau dia seorang wanita, itu pasangannya akan menjadi orang kuat. Pasangannya akan menjadi orang kuat. Pasangannya yang akan menjadi orang kuat. Jadi di sini simbolnya tetap adalah simbol wanita. Jadi bisa adalah kelahiran seorang wanita, ada seorang wanita kuat yang akan melahirkan orang hebat, atau bisa seorang wanita yang akan mempunyai pasangan orang hebat. Ingat, kalau kita tahu kisahnya daripada Ken Dedes, Ken Dedes melahirkan para raja. Betul. Kan Ken Dedes akhirnya pasangan daripada Ken Dedes, Ken Arok itu kan menjadi luar biasa. Iya, ketika kita ingat kembali. Padahal sesungguhnya power energinya berada pada Ken Dedes sendiri. Baik, Beli Bayu Gendang, sebenarnya ini luar biasa sekali untuk disimak dan tidak akan pernah putus jika membicarakan tentang misteri dan sejarah dari mata waskita ya. Mungkin ada tambahan selain terkait dengan kemunculan Satrio Piningit atau Ratu Adil tersebut di peralihan zaman, kalau bisa dibilang seperti itu. Ada tambahan lain barangkali sebelum kita menutup segmen ini? Ya, jadi pesan saya tetap kita harus selalu berpikir positif. Jadi kejadian pada tanggal 24 Januari dentuman itu adalah hal yang sangat luar biasa sekali. Dan mohon sekali lagi bagi yang berada pada wilayah tersebut lebih elok kalau kita melakukan persembahyangan bersama, karena tanda alam ini ada tanda alam dari alam nis ya, jadi alam nis yang berhubungan dengan alam skala, dan simbol-simbol yang muncul dari angka misterinya adalah simbol api, ada simbol baruna, itu adalah perpaduan yang sangat luar biasa. Itu ada simbol akase. Itu jadi perpaduan yang sangat lengkap sekali. Hampir total Pancamahabhuta ya? Iya, jadi saya rasa bahwa kejadian dentuman itu adalah membawa hal-hal positif, perubahan yang lebih baik bagi kita semua, khususnya di Bali. Terima kasih paranormal kita, Master Bayu Gendang, yang sudah memberikan beberapa statementnya terkait dengan surat dentuman. Suksema Beli Bayu, Rahayu.
Rahayu. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, demikianlah keterangan BMKG dan juga disertai dengan pakar Master Bayu Gendang yang ikut angkat bicara terkait dengan fenomena alam dentuman misterius di Buleleng. Akhir kata, saya Jurtapakan Selobi Omnivora mengucapkan terima kasih banyak Anda telah menyimak acara ini di channel Selobi Omnivora Channel. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jika Anda masih ingin menanyakan sesuatu, silakan jawab di kolom komentar dan akan dijawab langsung oleh pakar paranormal kita, Master Bayu Gendang. Saya Jurtapakan Selobi Omnivora, terima kasih dan sampai jumpa.